Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan. Saya kasih kesempatan ke Bang Maman. Tadi sebelum break saya sudah tanya untuk merespon yang disampaikan oleh Mas Toto dan juga Bang Adian bahwa pembentukan Kim Plus ini adalah bagian dari maksiat ya untuk menjegal orang-orang tertentu ataupun dua tokoh yang namanya lebih tinggi dibandingin kader Anda, Ridwan Kamil, dan itu berpotensi menciptakan kota kosong. Bagaimana? Pertama saya bilang kita hari ini belum bisa berasumsi atau belum bisa mengambil kesimpulan apakah pilkada DKI ini akan kotak kosong atau tidak akan kotak kosong. Tapi arah kecenderungannya kan ke situ. Saya pikir arah orientasi pertarungan pilkada di semua daerah di seluruh Indonesia, itu dulu ya, saya mau biar kita sama-sama punya satu kesepemahaman, pasti menginginkan dukungan sebesar-besarnya dari semua partai. Itu sudah menjadi hitoh siapapun dia yang ingin maju dalam kontestasi politik di pilkada, yang pertama. Lalu yang kedua, kita kan belajar, ini juga keputusan Partai Golkar mendorong Ridwan Kamil masuk ke DKI Jakarta juga sudah kita diskusikan juga dengan Mas Ridwan Kamil. Kebetulan ada bahasa yang menarik dari seorang Ridwan Kamil. Dua hal sebetulnya. Yang pertama, dia punya tipologi seseorang ingin mencoba tantangan. Ingin sebuah tantangan bahwa memang dari segi elektabilitas di Jawa Barat lebih besar daripada DKI, namun ada sebuah challenging yang dilihat oleh seorang Ridwan Kamil berdasarkan jam terbang pengalaman beliau di Jawa Barat. Lalu yang kedua, kita harus lihat loh, dan saya yakin kita semua menjadi saksi dalam kontestasi politik. Dulu Pak Jokowi maju pertama kali di DKI Jakarta melawan hegemoni yang cukup besar, elektabilitas Pak Fauji Bowo ternyata berhasil. Nah artinya maksud saya, sejarah-sejarah ini pun kan tidak bisa kita kesampingkan, lalu tidak bisa juga kita benturkan seakan-akan akhirnya ada tangan kekuasaan dan lain sebagainya. Bahwa boleh ada pandangan seperti itu, saya pikir sah-sah saja dalam era demokrasi ini, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa harus dilihat dalam beberapa kali track record pertarungan pilgub di DKI Jakarta, bahwa kandidat-kandidat yang elektabilitasnya cukup tinggi itu tidak serta-merta berbanding lurus dengan hasilnya. Gitu. Jadi ini juga salah satu alasan yang coba kita dorong. Jadi saya pikir apa yang saya sampaikan tadi adalah dalam merespon ini realitas politik biasa, yang dimana setiap partai pasti menginginkan melakukan lobby-lobby dukungan kepada semua partai. Kan lobby-lobbynya sudah persyaratannya sudah cukup di Kim. Kenapa harus nambah lagi di Kim Plus Plus untuk menawari partai lain? Kan udah cukup. Pertanyaannya begini Mbak. Kenapa nggak pede aja gitu loh untuk bertanding dengan Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Anies Baswedan? Pertanyaannya begini, misalnya elektabilitas kita sudah 50% plus 1. Ngapain juga kita deketin masyarakat? Jadi ini maksud saya gini, ini adalah hitoh yang natural alami, yang setiap partai pasti selalu akan melakukan upaya dukungan dari semua pihak, baik itu partai, masyarakat, tokoh-tokoh agama. Jadi sebanyak-banyaknya ya, dirangkul ya, meskipun itu kemudian menciptakan kegagalan demokrasi karena melawan kota kosong dong. Nah, kan ini memborong semua tiket, memborong semua persyaratan. Saya merespon juga yang dikatakan oleh Mas Toto, kegagalan demokrasi apabila melawan kota kosong. Loh, toh juga ini akan dites juga nanti di publik. Kan tidak serta-merta. Ini saya mau bilang dulu, ini kalau kota kosong, ini baru asumsi ya. Kan kita nggak tahu juga, kita belum tahu PKS, kita belum tahu Nasdem. Jadi gini, toh juga kalau, ini saya ulangi kembali lagi ya, kalau melawan kota kosong, toh juga nanti kandidatnya akan dilempar ke publik dan secara aturan harus 50% plus 1 kan. Baru dia nyatakan bisa terpilih gitu. Jadi kembali lagi di era demokrasi sekarang ini, mau kotak kosong atau tidak kotak kosong, publik yang menentukan. Silakan Bang Adian, bahwa ya belum tentu kota kosong, melawannya kota kosong, tapi ya wajar aja kalau partai politik mengambil kekuatan sebanyak-banyaknya gitu. Toh nanti diserahkan lagi ke rakyat yang memilih. Kita mau nganalisa dari cara pandang mana nih? Kalau dari cara pandang kemungkinan, kalau kemudian Ridwan Kamil menang di Jakarta, bisa nggak kecegah loh 2029 jadi calon presiden. Itu harus dihitung juga. Kenapa begitu? Dia pernah gubernur Jawa Barat, lalu gubernur Jakarta. Dua wilayah besar dan luar biasa. Nah itu harus dihitung. Sanggup nggak kemudian misalnya partai-partai lain sudah berorientasi 2009 mencegah Ridwan Kamil kalau kemudian dia maju gubernur Jakarta. Nah maksud saya,
tindakan kita hari ini tidak cuma berhenti hari ini. Dia bisa berdampak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Nah itu juga harus dihitung dong. Bagi saya kota kosong tidak kota kosong nggak penting-penting amat kok. Kenapa? Karena dulu pernah ada satu peristiwa ketika tahun 97 Ibu Megawati Soekarno Putri katakan saya tidak gunakan hak pilih saya di pemilu tahun sekarang. Kalau kemudian nanti berikutnya seluruh rakyat Jakarta didukung dipandu oleh pemimpin-pemimpin yang mereka inginkan maju dalam kompetisi ini, lalu mengatakan tidak menggunakan hak pilihnya, terdelegitimasi nih pemilu. Betul, secara konstitusi memang diatur 50+1 atau ditunda, ketika tidak tercapai bisa ditunda 1 tahun kemudian, atau kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi mau apapun terdelegitimasi, dampaknya bagaimana? Ekonomi hancur. Negara-negara investor akan berpikir untuk investasi panjang sekali. Itu pernah terjadi 97 seperti itu. Kita mau ulang. Oke, Mas Toto, apa yang dikatakan oleh Bang Adian, peluang itu tadi makanya saya juga kaget tuh. Dari tadi Anda udah ketawa nih, Ridwan Kamil bisa maju, sementara Ketua Umum Partai Golkar aja nggak dapat tiket cawapres loh kemarin. Ini gimana nih? Iya, gimana Mas Toto, jangan ketawa. Ya, lagi-lagi ini kan dimulai begini. Ada yang mencoba mengkaitkan bahwa pilkada ini bisa dijadikan alat bargaining untuk sesuatu yang secara konkret bisa dibarter. Yang paling diminati oleh partai-partai, apa sih? Kursi menteri. Ya. Dan ini memang pertama kalinya kita lihat terlalu lamanya jeda waktu antara Pilpres, lalu kemudian dengan 20 Oktober, bersamaan pula 1 tahun dengan pilkada. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di Banten, apa yang terjadi di Jawa Barat, apa yang terjadi di DKI, kan polanya sama. Ada sebuah pola, Kim mengatasnamakan koalisi solid, ingin bersatu, ternyata tidak solid. Banten terjadi seperti itu, sempat ada perdebatan DKI dan Jabar. Lalu kalau kita lihat ada pola yang sama juga, yang menang Gerindra, kira-kira gitu loh. Oh iya, rata-rata ya? Kira-kira seperti itu, gitu ya? dalam konteks elektoral. Itu kan, lagi-lagi ini praduga ya, itu kan masuk dalam analisis yang saya sebutkan tadi, sebuah hipotesa bahwa ada partai yang punya kekuasaan lebih dalam Kim ini. Karena kadernya adalah ketua umumnya adalah presiden terpilih, punya prerogatif bagi-bagi kursi menteri. Dan ketika berbicara kursi menteri, pilihannya bisa 2. 1, mengancam dengan mengurangi jatah kursi, atau memberikan reward. Kalau Anda ngalah, saya berikan lebih, entah wamen atau menteri. Ini analisis dan hipotesa gitu ya. Dan ini kan dan ini kan juga nyambung ya dengan sikap dari Bang Surya Paloh, menyatakan akan masuk ke dalam Prabowo Gibran. Pernyataan dari PKS yang menurut saya mulai bercabang, pernyataan dari PKB, Gus Jazilul juga menurut saya mulai bercabang. Dalam konteks itu ya, itu yang kita lihat sekarang, bahwa kemudian pilkada akan kehilangan rohnya. Jadi ini saya bukan tentang melawan kota kosong yang saya permasalahkan. Saya kasihan kepada partai-partai yang kemudian kedaulatannya itu diambil oleh partai lain hanya karena kepentingan untuk pembagian kue kekuasaan di Oktober. Dan itu yang saya tangkap pula dalam isi hatinya Gus Coy. Berharap bahwa elitnya tidak kemudian terganggu oleh urusan seperti itu. Nah, soal tukar guling, negosiasi tadi saya akan putarkan ya pernyataan Presiden PKS berikut ini yang mungkin juga suara hatinya teman-teman di PKS. Kita dengarkan sama-sama. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu, akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan juga sekedar ajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Oke, itu pernyataan dari Presiden PKS Ahmad Saiku secara terbuka loh. Ada Pak Supri Dasko loh, Ketua Harian Partai Gerindra. Jadi apakah kemudian menawari PKS mencabut dukungan dari Anies dan menawari PKS menjadi cawagupnya Ridwan Kamil itu bagian dari tukar guling negosiasi supaya PKS bisa mulus nih masuk ke koalisi Kim Plus dan dapat kursi di kabinet? Saya kira PKS sejak awal ya di Jakarta ini yang paling awal justru ya mendeklarasikan dan firm untuk bisa mendapatkan pasangan ya Anies Sohibul Iman ini kita pertama kali. Jadi
tidak ada dalam arti kita ada keterkaitan kita mau masuk kabinet atau tidak. Tapi itu dengan tadi Jakarta. pernyataannya Nah, kalau dilihat itu secara bercanda utuh, apa serius? kalau dilihat secara utuh kan kita lihat tahu konteksnya. Oke, itu bercanda berarti, nggak serius PKS berarti ya? Ya, ini adalah sebuah komunikasi politik. Oke, berarti Ya kan? memang Kalau di NU serius itu, di PKB PKS itu dong. ada jenaka komunikasi politik mencairkan suasana. Oke, berarti Tapi prinsipnya begini, PKS terkait kabinet itu tadi udah clear ya. Kita siap di dalam, kita siap juga di luar. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait DKI ini PKS juga udah clear juga. Kita mengusung Anies Sohibul Iman, pasangan aman, dan kita juga sudah tawarkan sampaikan ke Mas Anies dan juga kepada Nasdem. Sekarang ini bolanya ada di Mas Anies dan di Nasdem. Oh, oke. Iya. Kita kan sudah kasih term tenggat waktu dari 25 Juni sampai 4 Agustus. Just extend Monggo sampai kapan? silakan apa? Extendnya sampai kapan? Nah, kita lihat dinamikanya. Oh, Nah, ini oke. ibarat Tapi main bola ini setia extra menunggu time. sampai Kalau garis namanya akhir. extra time juga nggak Setia akan lama-lama. menunggu. Karena tanggal 27 Agustus sudah harus pendaftaran. Iya, dong. iya. Dan jadi kita juga tidak ingin terlalu mepet, ada sudden death nanti tidak melakukan manuver-manuver untuk membuat keputusan yang terbaik buat rakyat Jakarta tidak bisa dilakukan. Jadi kalau nah, itulah kenapa kita sangat ingin bagaimana, tadi bagus Bang Adian bilang bagaimana kemudian kita menawarkan yang terbaik dengan ada banyak poros ya. Gus Coy tadi juga sama gitu. Saya pikir pilihan-pilihan itu semakin banyak pilihan semakin bagus juga. Dan PKS sejak dari awal kita, kalau tadi kan masalah kedaulatan kata Mas Toto, kita sudah sampaikan itu. Ada sesuatu yang bersifat idealita. Ada sifatnya realita. Nah, kita bicara tentang realitas tadi, kan itu ada faktor-faktor eksternal yang kemungkinan akan membentuk itu. Apa tuh faktor Nah, tadi seperti sekarang ini nih. Ya. Misalnya kita sudah mengusung Anies Sohibul Iman. Sebagai partai pemenang kita mengalah nih, ngambil wagub nih. Ya. Partai pemenang kita mengalah mengambil wagub. 18 kursi kita berikan. Ya kan nah, Mas Anies representasinya juga ke PKS. Enggak dong. Mas Anies itu kan bukan ada afiliasi partai politik. Beliau Ya. ada independen. Tapi image-nya kan PKS sekali. Enggak juga. Kalau kita lihat yang mendapatkan kotel efek terbesar malah justru Nasdem kemarin. Oke. Kan naikkan 10 kursi, 11 kursi kemarin kan. Kita cuma naik 3 PKS kursi. naik loh di Jakarta loh, pemenang loh. 2 kursi. Dua Iya, kursi naik kan, tapi- naik 2 kursi. Iya, Tapi kan terus? secara nasional kita naiknya lebih rendah daripada Nasdem. Jadi begini, kalau kita melihat alhamdulillah kita syukuri ya. jadi? Tapi kita ingin sampaikan bahwa PKS sejak dari awal menyerap aspirasi Ya. konstituennya Oke. dan sudah memberikan karpet merah kepada pasangan Anies Sohibul Iman dan kita sudah komunikasikan sama Oke, pihak. jadi kalau misalnya pasangan ini nggak terbentuk, Nasdem dan Anies nggak kunjung menerima Sohibul Iman sebagai cagupnya. Kami masih yakin dan berhusnuzon kepada teman-teman di Nasdem dan Mas Anies juga bisa menggenapi itu. Oke. Tinggal 4 kursi saja. Ya. Nah, kami tunggu kalau mamanya Nasdem Tapi besok alternatifnya apa Nasdem skenarionya besok PKS? Bentar dulu, kalau Nasdem besok sudah melakukan SK bahwasanya Anies Sohibul Iman, kita terus bisa daftar KPU. Iya, Begitu. masalahnya resiko, Iya. masalah skenario lainnya kalau misalnya ternyata Nasdem Nah, dan ini juga dulu dong, Anies- ini dulu dipastikan dulu Oke, dong. tetap setia. Ini plan A ini kita plan harus A. sampaikan Tapi gitu plan B ya. juga siap ke Kimples dong. Ya tentu karena ini adalah sebuah realitas Ya. ya. Kita harus melihat jangan sampai partai pemenang tidak bisa berlayar. Karena begini, partai pemenang kita ingin juga kader terbaik kita Ya. melaju di kontestasi pilkada. Tidak lucu dong. Ya. Partai pemenang kadernya tidak bisa kontestasi di pilkada. Dan Oke. itu hal yang sangat wajar. Oke. Tapi kan bisa juga berlayar Nana, bersama Kimples. Nana, Jadi Cagup. Sebenarnya logikanya aja menurut saya jadi Iya, iya. bingung ya misalnya. Ketika Anies suaranya lebih survei lebih tinggi, punya sentimen historis lebih baik dengan PKS dibanding Ridwan Kamil nih kalau bicara masuk Kimples kan sudah diputuskan. Katakanlah prasyaratnya harus Sohibul Iman kader PKS. Pertanyaan saya, kalau pengen masuk Kimples nggak punya sentimen historis nih dengan RK dalam konteks Pilpres kemarin, dengan Kimples juga berbeda posisi. PKS punya prasyarat yang sama nggak? Wakilnya harus PKS. Nah, itu gimana? logika aja gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Artinya kalau kemudian memilih yang lebih tidak punya sentimen historis dan lebih mengalah, kan ada kompensasi politik lain. Betul. Itu yang saya sebut. Oke. Sehingga tidak salah kalau dalam silogisme ada yang namanya jabatan yang mungkin lebih menarik dibanding wakil gubernur. Apa? Ya namanya menteri. Oke. Sampai detik ini keputusan PKS adalah diputuskan bahwa kader PKS maju sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Keputusannya tidak berubah. Oke. Dan saat ini idealita dan realitas politiknya adalah Ya. pasangan Anies Sohibul Iman. Oke. Nah, Itu dan extra time. idealitanya. Ya, idealitanya. Dan ini yang Realitanya? sedang kita kelola kan. Oke. Tentu bola tadi yang sampaikan Mas Anies dan Partai Nasdem kita tunggu untuk berlayar bersama Oke. di situ. Ya, saya mau putarkan kayaknya
saya akan bacakan ini pernyataan dari salah satu elit Partai Nasdem yang mungkin tadi didoakan sama Gus Coy. Ya, ini dari Bendara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, Senin 29 Juli. Kunciannya itu nanti setelah dia mendaftarkan. Nah, jadi you jangan kecele. Rekomendasi bisa aja dikasih, tapi tahu-tahu Anies nggak didaftarin. Nah, Gus Coy ini maksudnya, ini pernyataannya masih ada lagi nih. Karena politik itu sangat dinamis, lu boleh megang rekomendasi Mas Anies, tahu-tahu rekomendasinya dibatalin, who knows. Nah, ini maksudnya tadi itu ditujukan ke elit-elit ini, pernyataannya Gus Coy. Tanya sama Saroni. Loh gimana ini sama-sama elit loh di DPP. Ini apakah ini tanda-tanda bahwa Nasdem mulai berubah arah, mulai mau check out Jadi, dukungannya dari Anies dan beralih ke Kim? Teman-teman PKS mulai malam ini harus banyak sholat hajat. Supaya semua partai ini konsisten. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, saya merespon Bung Maman. Betul, partai memang harus atau punya hitoh atau garis ya, atau kehidupan mereka begitu, ingin memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Tapi begini, Bung Maman, ya. Elit partai atau pemimpin partai itu kita harapkan kan bukan hanya segala sesuatu dipandang dari kepentingan dia, dari persepsi dia. Tapi juga kepentingan yang lebih luas, terutama adalah kepentingan rakyat. Rakyat ini sebetulnya, keinginan kami menggondol semua partai, mengusung semua partai. Tapi sebetulnya ini bagus enggak untuk rakyat? Jadi di jiwanya ini harus ada unsur edukasi. Di jiwanya itu harus ada merepresentasikan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kekuasaan para elit. Di sini ini harus ada. Sini. Anda melihat ini nggak ada di Kim? Kalau mau menggerpol semuanya, ini kan menafikan, mengabaikan. Memang ini juga bagian demokrasi, tapi demokrasi yang bernilai, demokrasi yang memberi bobot kepada kepentingan rakyat, atau demokrasi memberi bobot pada kepentingan elit. Gitu. Ini saya kira di sini mengandung unsur edukasi, di sini ada unsur etika, di sini ada unsur moral, di sini ada unsur aspirasi yang paling dalam, karena rakyat itu kan memang lemah, ya? Lemah. Nah, kalau bukan kita yang ngangkat, padahal partai politik itu kan salah satu fungsinya mengagregasi kepentingan rakyat. Kepentingan yang paling bawah, dasar yang tidak bisa disuarakan rakyat karena mereka memang tidak berdaya, itu adalah hati nurani dalam konteks memilih pemimpin. Ini saya kira. Jadi ini bukan hanya untuk Kang Maman, Bung Maman, tapi untuk seluruh pemimpin deh. Kita waktunya sekarang saya kira kok kehidupan politik kayak begini. Maksudnya gimana? Saya melihat Nana, walaupun ditujukan kepada Bung Maman, tapi matanya Gus Coy tadi ke kamera. Saya lebih melihat ini juga mungkin buat Sahroni. Oh, buat elit. Buat elit Partai Nasdem. Ya mungkin ya, karena kan tadi istilahnya untuk semua. Betul. Refleksi semua. Untuk semuanya, untuk semua. Ya. Tapi tadi yang dibilang naik kursi emang 10 Bang? Kursi naik 10. Nasional. Nasdem iya dari Ya 60. dari 59 menjadi 69. Itu diduga koktail efeknya Anies. Naik juga. Jadi setelah naik 3. Jadi setelah mendapatkan koktail efeknya keberuntungan dari Anies tadi, lalu Anies mau ditinggalkan. Wah, benar kata Roma Irama, teganya. Tapi Bang Adian sepakat nggak bahwa memang ada gerpol tadi, gerakan politik? Ya jangan gitulah, ini kan habis manis sepah dibuang. Aduh, kalau Bang Oma bilang teganya. Boleh saya tambahkan? Ya, udah belum? Udah. Kayaknya ini banget nih, sayang banget nih ya Bang Adian nih. Kalau saya tidak pada konteks menjawab, tapi menambahkan. Secara prinsip kita setuju bahwa orientasi kekuasaan yang kita lakukan dalam hal ini kita orang-orang insan partai itu harus mengedepankan kepentingan publik. Itulah tadi di awal saya sampaikan bahwa kepentingan kami di Kim hari ini adalah
5 tahun ke depan program-program pemerintah pusat itu bisa terbangun linearitas dengan pemerintahan provinsi. Nah, kita melihat belajar dari pengalaman 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi bahwa momentum-momentum pilkada seperti ini perlu dilakukan kesepemahaman di antara elit-elit partai. Maka dari itu semangat linearitas agar distribusi program dari pemerintah pusat ke tingkat provinsi ini bisa berjalan secara optimal, kita melihat momentum pilkada ini. Nah, artinya apa? Orientasi kekuasaan yang kita lakukan dalam konteks membangun komunikasi politik dengan semua partai itu dalam rangka untuk mensinergiskan nanti kepentingan 5 tahun ke depan antara program pemerintah pusat dengan provinsi. Jadi saya pikir apa yang dilakukan kita hari ini bagian dari sebuah proses komunikasi politik untuk berkiblat pada kepentingan linearitas program ke depan. Jadi linearitas ataupun sinergitas itu Kita dengan melihat kata kosong. ini salah satu. Bentar, saya tambahkan lagi. Kita belajar ya Mbak dari pengalaman 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi, banyak sekali proyek-proyek strategis nasional, program-program yang memang sudah dibuat platform kita di pusat, sering sekali sulit dieksekusi dikarenakan beberapa hal ataupun situasi gitu ya. Ya bahwa mungkin ada yang tidak setuju dengan mekanisme, pola ataupun tren politik yang kita gagas ini, wajar-wajar saja. Dan saya pikir kembali lagi pada akhirnya nanti mau 2 pasang kah, 3 pasang atau 1 pasang lawan kotak kosong, ada penilai terakhir, yaitu rakyat. Itulah the real demokrasi yang sejatinya. Oke, silakan Guce, habis itu Mas Toto, ntar saya ke Bang Adian. Ya, jadi konsep linearitas dalam konteks sosialisasi atau menyukseskan program nasional ke bawah, itu saya kira bukan alasan yang karena pemerintahan daerah itu kan bagian dari pemerintahan pusat. Jadi itu saya kira otomatis, itu otomatis dan itu kan memang ada undang-undangnya, jadi otomatis. Selama memang kegiatan pusat, program pusat itu memang baik. Dan selebihnya kan juga sudah ada komunikasi, koordinasi, konsolidasi. Sebelumnya kami punya program begini dan seterusnya. Saya kira itu bukan sesuatu. Yang kedua, sistem kita memang memperbolehkan seperti ini, tidak ada penyeragaman ya. Pemerintah pusat begini, pemerintah daerah harus sama, kan enggak juga. Nah, oleh karena itu, ya udah. Baik. Silakan Mas Toto, nanti baru ke Bang Adian. Saya tambahkan juga, real. Yang paling ditakuti oleh kepala daerah itu siapa sih? Simpel, presiden terpilih, Mendagri dan Menteri Keuangan. Mereka nggak bisa kerja kalau dana alokasi khususnya nggak keluar, dana alokasi umumnya nggak keluar. Jadi kalau tadi Kang Maman sebutkan dalam konteks untuk memastikan program dari pemerintah pusat berjalan, selama ini mau dari zaman SBY, mau dari zaman Jokowi, PKS tetap manut sama yang namanya Mendagri, manut sama yang namanya presiden, takut sama yang namanya Menteri Keuangan. Jadi kalau itu yang digunakan dalam logika pilkada, ya akhirnya yang terjadi adalah logika oligarki tadi. Bahwa pencalonan oleh kekuatan mayoritas dari presiden terpilih itu harus menang semuanya. Kan itu yang sekarang sedang terjadi. Ada upaya dari calon yang tadi sudah dimajukan, surveinya tinggi pula, dugaannya akan dijegal. Dan itu yang sekarang sedang kita bahas. Kalau itu terjadi ini bukan tentang Jakarta saja, dan itu berhasil, itu dengan mudahnya akan bisa diduplikasi. Saya sepakat dengan Adian. Kalau ketakutan itu terjadi, daerah-daerah lain mungkin kita sedang melihat ada sebuah operasi bahwa akan terjadi pola yang sama. Bisa dengan sistem menakut-nakuti, mengurangi jumlah kursi menteri, atau memberikan reward. Jangan kaget loh kalau kemudian ada cagup kuat yang tiba-tiba nanti jadi menteri nggak jadi nyagup. Dan itu juga tidak baik buat demokrasi. Bang Adian, tadi Bang Maman menyampaikan bahwa itu berkaca pada 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi. Bahwa banyak proyek strategis nasional yang tidak bisa berjalan karena ada perbedaan antara pemerintah daerah, terutama tingkat pemerintah provinsi atau gubernur dengan pemerintah pusat. Jadi harus ada sinergi nih, harus sama nih. Antara pusat sama daerah. Maman itu tidak memonopoli kebenaran. Dia menguasai tentang undang-undang terkait pertambangan. Tapi belum tentu dia menguasai undang-undang terkait PSN. Dalam PSN itu bahkan tekanan pemerintahan pusat itu sangat kuat. Kalau tidak menjalankan atau tidak menyetujui PSN itu, bahkan kepala daerahnya bisa dinonaktifkan loh. Dan itu ada undang-undangnya, tapi tidak apa-apa. Kan nggak boleh dong kita
minta Maman harus memahami semuanya. Nggak boleh. Kita harus pahami bahwa Maman juga manusia, punya kelemahan, bisa lupa, bisa segala macam. Walaupun dia pimpinan komisi saya di Komisi 7. Oke. Ya, jadi nggak ada. Ini jangan mengganggu hubungan kita. jadi nggak ada hubungannya ya antara sinergi. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Apalagi kalau dia pakai contoh PSN itu tidak ada hubungannya. Dan kita ini kan tahu bagaimana bernegara, bagaimana berbangsa, bahwa ketika memang sudah diputuskan ya sudah. Itu loh, nggak bisa dilihat warna partainya. Oh, saya partai ini, saya partai ini, nggak bisa. Dan menurut saya jangan kemudian kita mengintervensi dinamika lokal. Itu berbahaya. Kenapa? Problem pusat ya problem pusat, problem nasional. Tapi kami punya problem sendiri loh. Dengan problem sendiri itu makanya kita pengen membangun kerjasama partai tersendiri dan sebagainya. Nah, seluruh upaya penyeragaman di Republik ini, ancaman di Republik ini, intimidasi di Republik ini, buahnya pasti sama, pembangkangan. Oke. Kita akan tanya nanti dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman pemilih muda, apakah kalau misalnya banyak daerah yang berpotensi kota kosong, termasuk Pilkada Jakarta, itu akan berujung pada pembangkangan, kekecewaan mereka. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Brother.